Terima kasih Pak Firman. Selanjutnya dari PDIP Bapak Profesor Rohmin Dahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ibu Ketua yang sama-sama kita banggakan, pimpinan dan anggota Komisi 4 yang berbahagia, Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, seluruh pejabat eselon 1, KKP dan hadirin yang saya hormati. Pertama, kami dari fraksi PD Perjuangan tentunya mengapresiasi karena fakta empiris menunjukkan bahwa instansi yang gerak cepat untuk menindak soal pagar laut, Ibu Ketua, adalah memang KKP melalui Direktur Jenderal PSDKP. Tapi cacatan yang keduanya, Pak Menteri, jujur karena kita sepakat bahwa antara Komisi 4 dengan KKP akan tandem yang produktif. Ini kayak layu sebelum berkembang, Pak. Jadi kita harus sepakat bahwa kasus pagar laut itu tidak ecek-ecek dan objektif utama, the ultimate goal of memberantas pagar laut itu adalah menangkap aktor yang intelektual, Pak. Karena tujuan kita, Pak Menteri, seperti Pak Menteri saya kira sepakat, adalah untuk memberikan efek jera, dan yang kedua adalah supaya arogansi dan brutalitas dari oligarki di Indonesia itu berhenti, Pak. Karena soal pagar laut reklamasi not only di Tangerang dan Bekasi, itu di Rempang, di Batam, ya, di Surabaya dan seterusnya. Dan oligarki yang dimaintain selama 10 tahun terakhir itulah menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Memang kalau BPS katakan, Bu Ketua, yang miskin tinggal 9% lagi, tapi garis kemiskinannya terlalu rendah, terlalu munafik tuh. Hanya 580.000 per orang per tahun, Pak Menteri, Bu Ketua. Tetapi kalau garis kemiskinannya sesuai dengan realitas, yaitu $96 per orang per bulan atau 1,5 juta, yang miskin, Pak Menteri, 112 juta itu. Apa prestasi pemerintah kita atau yang miskin itu? Nah, jadi oligarki itu menyebabkan ketimpangan, Pak Menteri, seperti Bapak tahu di Oxfam International Institute, data terbaru 2024, 1% orang kaya Indonesia, Ibu Ketua, itu menguasai 48% kekayaan negara ini. Jadi Gini rasio sekarang udah 0,42, berarti ini. Jadi kita ajak Pak Menteri dan kita backup habis-habisan, dan sesuai dengan pidato Presiden Prabowo yang mulia, beliau akan memberantas koruptor sampai kemana tuh? Ke Antartika, Pak. So you don't have to be worried, Pak, atau takut sama oligarki itu. Nah, cuman kalau ada pesan-pesan yang setengah kamar, boleh kita bicara sebagai ini. Tapi Pak Menteri, sekali lagi tolong rakyat Indonesia, nelayan Indonesia, karena kantong kemiskinan kita itu ada di nelayan, petani dan buruh gitu. Jadi sekali lagi Pak Menteri, kalau ini nggak tuntas, maka brutalitas konglomerat atau oligarki kita, dan Ibu Ketua udah luar biasa di TikToknya tuh, berani tuh mendukung kita semua. Kita harus jihad, Pak. Kalau enggak Indonesia tetap melarat, dan yang namanya Indonesia 2045 is illusion itu, Pak. Dan Pak Prabowo sudah sangat bagus mencanangkan 8% pertumbuhan ekonomi dan potensi kita 10%, tapi selama Pak Jokowi itu hanya 5%, analisis dari semua lembaga itu mengatakan karena hampir semua pejabat dan konglomerat itu bersatu padu untuk menghancurkan negara kita, Pak. Jadi pesan kami dari fraksi PD Perjuangan untuk bajikan bangsa, tuntaskan, Pak. Jangan hanya menangkap kepala desa yang nggak mungkin lah membangun pagar laut dengan lebih dari 40 miliar dari uang dia. Nggak mungkin lah dia menyumbangkan 48 miliar. Dan seperti Pak Firman dan Pak Rajif katakan, ini sangat memalukan, Pak. Kalau kasus pidananya udah jelas, tetapi kita hanya menuntut kasus perdata administratif, Pak. So efek jerah nggak akan timbul, Pak, dan negara kita akan begini terus. Iya, kok nggak tepuk tangan sih? Tepuk tangan. Jadi Pak Menteri nggak usah takut, Pak. Ibu Ketua sangat powerful ya, dan Pak Prabowo pun niatnya sangat suci ya. Harusnya nggak ada lagi pejabat tinggi negara yang takut sama oligarki itu, Pak, gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kasus Tangerang dan Bekasi juga Rempang, Pak, bukan hanya sekedar pagar lautnya, Pak. Pak Nusron Wahid sudah mengatakan bahwa semua HGB dan SHM yang dikeluarkan ilegal, Pak, melanggar hukum. Dan Pak Victor, Dirjen Bapak harusnya menjadi pahlawan, Pak, itu melanggar
ya kan undang-undang tentang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir bahwa di situ nggak boleh reklamasi gitu. Dan pola oligarki untuk reklamasi itu selalu gitu, pagar dulu baru ada sedimentasi dibangun Pak gitu. Nah jadi kita serius Pak, insya Allah Bapak dapat pahala besar dan jaminan masuk surga ya, dan akan menjadi Menteri KKP yang terbaik. Itu satu hal soal pagar laut. Kedua,